Shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Seberapa kita yang hadir siang hari ini, kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Kami sungguh melihat, kami sungguh mengalami dan sungguh merasakan betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kami. Sepanjang hari-hari kemarin, sepanjang minggu, sepanjang bulan kami sungguh melihat Tuhan ajaib dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh tiba di minggu terakhir di bulan Mei, dan kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya bahwa semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir hari ini Tuhan, kami pegang janji Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di tempat ini. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus melawat kami, menjamah kami. Setiap kami yang memuji dan menyembah Tuhan, biarlah kuasa dan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Sehingga sesuatu terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Oh, kami percaya Roh Kudus yang ajaib berkuasa dan bekerja dengan luar biasa. Pemusik kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Well, bahkan singer, semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik kameramen, semua penata layanan. Tuhan memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami. Supaya semua yang kami kerjakan hari ini, biarlah nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kita yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hey! Haleluya. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Sekali lagi. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Tuhan saja yang dengan sukacita. Suka minyak yang baru. Oh, oh, oh. Amin. Urapi kami Tuhan. Nyata. Sama-sama singer. Anggur baru. Oh. Anggur baru tercurah. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya. Nyata kuasanya. Oh, oh. Nyata. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Hehehe. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan biar dicurahkan di tempat ini. Amin. Mari dengan sukacita. Haleluya. Oh. Dengarkanlah suara nafirin memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru pun datang untuk. Sekali lagi. Dengarkanlah suara nafirin memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Hey, bersiap maju dan jangan lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah. Hey, hey. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Hey, dengarkanlah suara nafirin memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru pun datang untuk. Sekali lagi. Dengarkanlah suara nafirin memanggil semua. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Mari bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari. Beritakan pada dunia. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Sekali lagi. Segala raja. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yeay. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu. Sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
dasar ladang siap dituai. Tanggalkan beban, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Yes, mari pada tujuan. Biarlah rohmu, oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Yeah, yeah, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sekali lagi, oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Biarlah dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Sama-sama, yeah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Oh, oh, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yeah, haleluya. Biarlah roh kami menyala-nyala di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Engkau Tuhan. Oh, mari duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Terima kasih.
Pemazmur Daud pernah berkata bahwa seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Demikianlah tanah gersang merindukan air, demikianlah hidup kami merindukan Tuhan. Daud menjadi satu pribadi yang Tuhan katakan bahwa pribadi yang berkenan kepadanya. Karena Daud memiliki satu kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Dia berkata bahwa seperti rusa yang sangat merindukan air, demikianlah hatiku ya Tuhan merindukan Engkau. Ya Roh Kudus, Engkau telah dicurahkan 2000 lebih tahun yang lalu. Dan saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu biarlah kami mengaktifkan setiap roh yang Tuhan berikan kepada kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, pulih. Sekali lagi katakan, mengalir, mengalir, mengalirlah, oh, mengalir di tempat ini ya Roh Kudus. Jamah kami ya Roh Kudus, oh, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami Tuhan, pulih, mengalirlah, mengalir, mengalir, mengalir di tempat ini oh ya Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya. Ya, Roh Kudus mengalir penuhi kami, jamah kami. Yeah.
Ya Roh Kudus yang manis, ya Roh Kudus yang manis, datang ke atas kami, oh segarkan jiwa kami, segarkan jiwa kami Tuhan, segarkan jiwa kami ya Roh Kudus. Berikan hati kami untuk menyembah Engkau, haleluya ya Roh Kudus yang manis, ya Roh Kudus yang manis, haleluya. Ya Roh Kudus yang manis, oh mengalir di tempat ini, memulihkan, menjamah kami, haleluya, mengalir, mengalir, mengalirlah, oh. Ya Roh Kudus yang manis, ku angkat hatiku. Mari pandang kekudusan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirannya. Sekali lagi angkat suaramu, ku angkat hatiku, oh ku pandang kekudusan-Mu, oh saat ku sembah, amin, ku puji-Mu, ku rasakan, hey, angkat suara, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Saat ku sembah, kami puji Engkau, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah Engkau, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja bagi kami, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat Kau bertakhta, Kau bertakhta. Sekali lagi saat ku menyembah, oh saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, saat ku memuji, Kau bertakhta, Kau bertakhta. Hey, angkat suara, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, oh ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi angkat, ku angkat hatiku, oh ku pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, oh curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan, ku rasakan. Kami rasakan, ku rasakan. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kasih kuasa. Oh, ku rasakan kehadiran Tuhan. Oh, oh. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dan kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu. Sekali lagi yang merindukan kuasa Tuhan katakan curahkanlah. Curah. Mujizat terjadi. Curahkanlah. Ya. Sekarang firman Tuhan mencatat bahwa dimanapun Yesus pergi dan berada, maka di sana ada mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dimanapun dia pergi dan berada, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Sehingga orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan satu hal yang kita percaya hari ini, ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka sesuatu pasti terjadi. Ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka sesuatu terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Engkau harus melihat, engkau harus mengalami dengan iman. Ku yakin Kau hadir. Mari rasakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan itu nyata, saudara. Ada kemenangan ketika dia hadir di tempat ini. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan kami yakin Engkau di tempat ini. Oh, ku yakin Tuhan hadir. Ya. Mari alami kuasa kehadirannya dan rasakan haleluya. Ku yakin Tuhan nyata di tempat ini. Oh, kemenangan terjadi, haleluya. Hei, tepuk tangan sama-sama. Katakan ku yakin. Ku yakin, oh Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan
kuasa kami Tuhan. Oh kini mataku tertuju ku rasakan kasih-Mu. Seberapa kami yang hadir siang hari ini, saya terlalu percaya bahwa kita pasti semua mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada di tempat ini yang tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kau harus mengingat kembali cara Tuhan menolong engkau, cara Tuhan menyembuhkan engkau, cara Tuhan memulihkan engkau. Supaya engkau belajar bersyukur, ingat segala kebaikan Tuhan saudara. Kalau engkau boleh tiba sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan yang ajaib. Itu karena pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita saudara. Ada banyak hal-hal yang Tuhan luputkan dalam hidup kita. Biarlah pujian ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu terlalu ajaib dalam hidup kami. Pikiran kami tidak bisa kami pikirkan bagaimana cara Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat kami tidak sanggup Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, amin. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan sungguh ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, yes. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Sekali lagi, di saat kami tidak berdaya Tuhan, oh di saatku, yes, ada kuasa Tuhan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, oh mujizat itu nyata ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Oh ketika ku berdoa, mujizat itu, hey, di saatku, oh, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu, oh bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, amin, mujizat. Sekali lagi, di saatku, oh di saatku tak berdaya Tuhan, di sana kuasa-Mu mengalir. Oh ketika ku ada mujizat terjadi, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Oh ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi, di saatku, oh di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun
harus sadari hari ini bahwa engkau punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kuasa dan kemenangan daripadamu. Ibu Dewi akan berdoa untuk renungan singkat hari ini. Tuhan Yesus yang baik, puji-pujian telah kami sampaikan dan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di ruangan ini, dan menyatakan mujizat-Mu pada kami semua di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang boleh disampaikan, boleh kami dengar dengan baik Tuhan, dan bukalah telinga kami supaya boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan merenungkannya serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan kalau kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi buat Tuhan Yesus yang sudah membawa kita boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahwa seberapa kita yang hadir hari ini, khususnya kita yang ambil bagian dalam pelayanan, kita harus percaya bahwa merupakan satu kehormatan ketika kita melayani Raja di atas segala raja. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan satu janji kepada murid-muridnya bahwa kalian itu jangan pergi kemana-mana, kata firman Tuhan. Jangan pergi kemana-mana, kalian harus tunggu di Yerusalem. Karena ada janji Tuhan yang akan dicurahkan kepada mereka. Jangan pergi selama 10 hari di sana, tunggu. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Kita melihat bahwa sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Kenapa perlu sekali Tuhan Yesus memberikan janji? Kita harus tahu bahwa ada janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena untuk memulai satu pelayanan, kalau tidak disertai dengan kuasa Tuhan, maka itu akan menjadi nol besar. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dalam beberapa menit ke depan, Bapak Ibu Saudara boleh fokus sebentar. Kisah 1 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Kisah Para Rasul pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kemarin kita sudah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata bahwa dia memberikan janji kepada murid-muridnya. Jangan kamu pergi, kamu harus tunggu di Yerusalem. Nah, kita melihat bahwa Kisah Para Rasul ini
adalah kitab yang menceritakan tentang pelayanan penginjilan. Sekali lagi bahwa kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang menceritakan tentang kisah pelayanan penginjilan para rasul dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Ingat saudara, bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis untuk menceritakan bagaimana pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para rasul yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sebuah pelayanan kalau tidak disertai dengan kuasa Roh Kudus, itu akan menjadi nol besar. Oleh sebab itu, kenapa Kisah Para Rasul, kenapa Lukas menulis Kisah Para Rasul ini? Karena dia melihat langsung bagaimana cara Roh Kudus bekerja kepada semua rasul-rasul. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa setiap pelayanan kalau tidak disertai dengan kuasa, Alkitab berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Anda melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika Petrus dia berkhotbah, Alkitab berkata bahwa kurang lebih 3.000 orang bertobat. Setiap hari orang bertobat, setiap hari orang menerima Yesus, setiap hari orang mau dibaptis. Itu karena dikerjakan oleh Roh Kudus yang luar biasa. Oleh sebab itu di akhir zaman, itu akan menggenapi apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Dan di akhir zaman itu akan terjadi. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus akan luar biasa, bekerja dengan luar biasa. Sehingga apa? Ada banyak orang-orang, karena Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak menginginkan orang fasik itu mati. Tuhan bilang Tuhan tidak menginginkan orang fasik, orang berdosa itu mati. Tetapi dia menginginkan orang itu selamat. Makanya di akhir zaman Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Untuk apa? Untuk mengerjakan penginjilan-penginjilan yang ajaib. Petrus dia berkhotbah, 3.000 orang lebih bertobat, menerima Yesus, dibaptis. Itu semua dikerjakan oleh pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau kita mungkin tidak terbiasa dengan ada beberapa gereja yang mereka lebih banyak menonjolkan yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Kita nggak boleh menghujat, nggak boleh. Itu bahaya. Karena kita tidak tahu. Itu kan yang menjadi hakim itu Tuhan. Entah dia memang Roh Kudus dari Tuhan atau memang orang bilang fotokopi, kita nggak tahu. Dia berbahasa roh dan sebagainya. Kita nggak boleh menghujat, karena kalau Yesus, kalau kita bilang wah itu pekerjaan lain, itu bukan dari Roh Kudus. Biarin aja. Semua yang dikerjakan itu kan, itu semua ada hakimnya. Kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau dia mau berbahasa roh nggak masalah. Saya waktu itu pernah diundang di satu gereja untuk worship leader. Dan memang ada gereja itu dia menekankan berbahasa roh. Saya sih gak masalah. Dia bilang, Pak kita ada Pak Bapak yang ditunjuk untuk WL, iya. Nanti ya kurang lebih sama juga, kurang lebih ya 45 menit. Dan jangan lupa Pak ya, berbahasa roh, ya is okay, nggak masalah kan? Ya kita menghargai mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bahwa kita tidak boleh juga menghujat. Wah itu bahasa nggak boleh. Itu pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang akan dinyatakan. Dan Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ya anak-anak akan bernubuat. Di akhir zaman anak-anak akan berbahasa roh. Anak-anak yang masih usia-usia belia. Karena roh Tuhan akan dicurahkan. Nah ini fungsinya. Di dalam perjalanan Kisah Para Rasul ada banyak hal-hal yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 16 Anda melihat bahwa di mana kuasa dari praise and worship. Di mana ketika Paulus dan Silas mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penginjilan kita harus tahu bahwa dalam penginjilan pasti ada penderitaan. Paulus dan Silas mereka menginjil kemana-mana. Dan mereka ditangkap. Mereka berdua ditangkap.
Alkitab berkata bahwa mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan tengah malam Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Anda lihat bahwa Kisah Para Rasul menulis perjalanan yang spektakuler yang dilakukan oleh para rasul yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Ketika mereka di dalam penjara, Alkitab berkata bahwa mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Dan kita berkata bahwa gempa lokal terjadi, sendi-sendi penjara bergoyang. Anda melihat bahwa ketika mereka menyembah Tuhan dan ketika mereka memuji Tuhan, Alkitab berkata bahwa sesuatu terjadi. Kita harus sadari bahwa kita harus mengalami yang namanya kuasa praise and worship. Satu waktu, Anda pernah mengalami sakit gigi kan? Gak ada yang, saya nggak tahu ya. Di sini ada yang nggak pernah sakit gigi? Saya pastilah di semua sini. Dokter gigi aja pernah sakit gigi, apalagi kita ya. Saya mengalami satu sakit gigi yang akut. Istilahnya obat udah gak mempan. Itu malam. Itu sangat. Saya udah gak bisa nangis. Udah terlalu capek nahan sakitnya. Udah terlalu, Anda tahu lah. Kalau cuma sakit gigi, cuma nyut-nyut, itu biasa. Saya itu udah akut. Saya pakai ponstan gak mempan. Jadi saya teriak. Saya tutup bantal mulut, saya teriak. Nggak bisa juga. Wah, Tuhan tolong. Di dalam kelemahan saya, jadi ya kalau Anda belum pernah sakit gigi, saya kasih tahu gini. Sakit gigi, dia akan lindas kepala. Itu mata itu kalau cuma sakit gigi kecil-kecil ya paling ya sambil nggak apa-apa. Tapi kalau udah akut, kepala itu kayak mau copot, mata kayak mau kecopot, itu semua mau copot itu. Anda mau kepala di bawah, kepala di atas, Anda mau salto, Anda mau berenang, itu gak akan pernah hilang. Itu paling parah. Dan saya minum obat gak mempan. Saya udah lelah, udah capek, mau tidur gak bisa, mau tidur pun gak bisa. Saking lelahnya, mau tidur pun gak bisa. Orang kalau lelah, mau tidur langsung plek. Ini gak bisa. Itu nyuk, matanya nyuk. Saya pernah baca buku Robert Liardon. Dan itu Roh Kudus ingatkan begini. Dan di situ tulis di satu kalimat itu dia bilang begini. Kalau kamu sakit, pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Itu kalimat yang ditulis itu kengiang ke telinga saya. Saya kan orang kalau udah kepepet, udah nggak ada, udah kiri kanan depan belakang udah mentok. Apapun yang masuk ke telinga dilakuin aja, nggak masalah. Saya ambil gitar, itu udah capek, itu udah. Saya nyanyi. Jadi saya udah minum obat, hilang setengah jam, balik lagi dia, yang udah saya nggak tahu lah. Terus saya ambil gitar, saya nyanyi. Anda tahu, saya lagi pingin tidur di dalam penyembahan, di dalam saya nyanyi. Saya tertidur sampai pagi. Saya ya kira-kira 10 menit saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Saya tertidur. Kita semua itu harus mengalami yang namanya kuasa pujian penyembahan. Karena ini gunanya Kisah Para Rasul menulis. Ini gunanya Lukas menulis bahwa di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Kalau kita mendengar kesaksian para tokoh-tokoh gereja, ketika mereka datang di dalam beribadah, banyak orang mengalami kesembuhan, belum didoakan. Ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dan mereka mengalami kesembuhan, yang sakit disembuhkan. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Roh Kudus nyatakan. Dan itu harus dikembalikan di akhir zaman ini. Bukan hanya sekarang. Kita harus mengalami yang namanya kuasa daripada pujian dan penyembahan. Setiap pelayanan kalau tidak disertai dengan kuasa Tuhan, itu akan menjadi nol. Guru saya berkata bahwa semua yang kita sampaikan dari hati, itu akan kena kepada hati orang itu.
Tapi ketika kita sampaikan dari knowledge, dari pemikiran kita, itu akan sampai kepada pikiran mereka. Jadi ketika kita menyampaikan dari hati kita, maka itu akan tersalurkan ke dalam hati mereka. Roh Kudus dicurahkan. Oleh sebab itu di dalam pertumbuhan gereja hari ini, gereja di tempat ini dalam perintisan, betapa penting kita harus melibatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menjadi peranan yang terutama di akhir zaman ini. Untuk apa? Memulihkan setiap kehidupan kita. Mengalir kuasa Tuhan, memulihkan orang yang sakit disembuhkan. Kita harus mengalami kuasa mujizat. Kita harus mengalami perjalanan spiritual bersama dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjalanan iman dengan Tuhan. Kita harus berjalan dengan iman dengan Tuhan. Dan sampai hari ini saya melihat yang bekas kemarin sempat disinggung sama Bapak Gembala. Gimana istri? Udah salto-salto lagi dia. Udah baik. Udah baik. Yang saya bilang itu ada kali dalamnya 10 cm. Enggak 5 cm lebih mungkin. Tapi saya lihat aja ngeri. Saya berpikir, oh Tuhan bagaimana caranya. Tapi semua itu Tuhan izinkan. Sebagai hamba Tuhan kita harus mengalami. Supaya apa? Menjadi satu kesaksian. Bagaimana kita mau berbicara tentang mujizat Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana kita mau berbicara tentang iman kalau kita tidak pernah mengalami iman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbicara kuasa Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Dan ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Dan saya mau kasih tahu bahwa saya tidak bekerja, istri juga tidak bekerja. Dan saya 100% full timer di hadapan Tuhan. Anak saya lulus, yang laki baru lulus. Kemarin, jadi hari ini mereka lulusan, malamnya panitia lulusan mereka dia WA. Pak bisa isi melayani firman di situ. Saya bilang nggak apa-apa. Menasihati anak saya bilang, saya selalu ingatin anak saya sebelum kami sharing doa baca firman, sharing saya bilang, umur kamu dengan Papa itu jauh. Apa yang kamu lewati, Papa udah lewatin semua. Tetapi apa yang Papa lewati, kamu belum lewati. Jadi Papa mau kasih tahu bahwa hati-hati dengan pergaulan ke depan. Dan satu pesan kuat yang saya bilang ke dia, jangan kamu berhadapan dengan hukum. Jangan. Kriminal, narkoba dan sebagainya, jangan. Saya bilang, kamu akan hancur masa depan. Saya kasih tahu ke anak-anak PSKD, hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan perjalanan hidupmu. Tuhan izinkan semuanya berjalan dengan iman. Dan sampai hari ini saya melihat dan saya mengalami betapa ajaibnya Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Kita harus belajar mengalami, saudara. Kita harus belajar mengalami. Maaf, walaupun engkau punya uang banyak, kalau kita tidak mengalami kuasa Tuhan, kita nggak tahu caranya seperti apa. Kita harus belajar mengalami Tuhan. Satu waktu saya melihat, saya tutup dengan satu kesaksian saya. Ada satu momen yang paling menakutkan dalam hidup saya ketika anak laki-laki saya ini, Kevin, namanya Kevin. Dia berusia kurang lebih 2-3 tahun. Itu harinya itu hari Sabtu dini hari. Jadi dari hari Jumat malam, dari hari Sabtu jam-jam 10-an dia udah panas. Saya pikir itu cuma sumeng biasa mungkin karena terlalu banyak aktivitas, main dan sebagainya, ya baru 2-3 tahun.
Dan malamnya kita kasih obat. Nah saya tidur cepat, kenapa? Karena pagi-paginya saya jam 7 harus sudah dulu kita ibadah di CL itu, Citral itu 7 kali ibadah. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan saya waktu itu dapat sesi pagi 3 kali. Dan siangnya di tempat lain, sorenya begitu. Jadi saya harus istirahat cepat karena udah pasti saya harus sampai, saya enggak bicara berlebihan. Saya adalah salah satu orang yang paling on time dalam pelayanan. Kalau ibadah jam 7, saya pasti jam 6 udah sampai. Saya harus merapikan diri saya. Saya harus dandan. Ya kalau cemong bagaimana orang mau lihat, wah ini welo cemong ini. Ya saya harus dandan, saya punya tas kecil buat sabun cuci muka dan sebagainya kan. Supaya juga orang lihat well itu dia sudah siap untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Nah saya harus tidur cepat karena saya harus sampai di Citral ini jam 6. Dan jam 3 saya kebangun. Israel tidur karena biasalah anak-anak urus anak dan sebagainya. Dia tidur, bangun, dia sempat minta air. Pas dia minum, itu langsung kejang dia. Langsung. Dan saya sempat tensi itu, panas itu hampir 39 lebih. Itu kalau anak laki itu kan memang tidak tahan dengan panas. Dan tiba-tiba dia kejang, dia berontak. Saya angkat dia, itu jam 3:30, 4 subuh saya angkat. Saya doa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Dia berontak terus kejang. Dan dalam mungkin kira-kira 2 menit langsung dia diam. Dari panas tinggi langsung drop sampai dia jadi dingin. Dan saya melihat bahwa itu dia udah diam, dia udah gak ada gerak. Dan istri saya itu di pojok kamar itu dia sudah teriak-teriak. Tuhan tolong Kevin, dia udah teriak dan saya pikir dia sudah mati. Dan saya gendong begini, lehernya itu langsung ke gini. Jadi langsung lemas lehernya itu langsung. Udah gak ada tulang. Dan saya pikir ya udah. Saya berdoa, darah Yesus berkuasa. Anda tahu momen yang paling menakutkan saya. Ketika saya berdoa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Saya merasa bahwa saya berada di satu kuburan yang paling angker. Anda tahu, itu ada roh dunia orang mati yang menjamah. Jadi begini. Jadi itu ratusan tangan. Saya tahu itu bahwa itu dari dunia orang mati. Itu megang itu. Jadi tangan-tangan itu kayak menyentuh anak saya itu kan. Saya juga gak tahu dia udah mati atau tidak. Dan badan saya itu, kepala saya jadi besar. Dan saya merinding setengah mati. Saya merinding dan saya ketakutan. Dan itu tangan itu kayak gini. Lembut sekali itu. Kayak ada roh yang, dan saya tahu itu roh dunia orang mati. Kuasa-kuasa jahat dia mau ngambil nyawa. Dan saya kediam. Saya melihat bahwa di depan rumah itu udah banyak orang datang. Terus udah ada janur, udah ada bendera kuning. Dan orang, itu saya kayak lihat gitu. Tapi anak tahu, Israel udah nangis-nangis, saya terus berdoa. Tiba-tiba saya nggak tahu berapa menit saya pikir dia sudah mati. Yang tahu itu antara Kevin sama Tuhan. Dan tiba-tiba dia bangun terus saya langsung turun di lantai 2, turun terus ke bawah, terus jam 4:30, itu lama saya harus bertarung dengan ketakutan dan saya merinding setengah mati dan kita harus bawa ke dokter. Bawa ke rumah sakit di Karolas. Istri gendong dia, pas keluar pintu, itu anak baru 3 tahun terus dia ngomong, ada setan. Saya itu takut, nangis, terus saya ambil, sini mana? Saya teriak, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Dia kayak, saya nggak tahu, dia kayak melihat, saya yang tidak tahu, tapi dia bilang kayak ada setan. Saya ambil, saya teriak, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Pergi. Bawa terus sampai ke Ros, langsung dikasih obat. Ya 30 menit kita langsung pulang. Panasnya udah turun. Dan di situ saya mengalami bahwa bagaimana pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Saya nggak tahu
Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, bisa jadi. Tapi Anda melihat bahwa Tuhan izinkan saya harus melewati hal-hal yang seperti itu. Supaya saya bisa kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa roh dunia orang mati itu ada. Itu kayak kain, kayak tirai yang tipis itu kayak megang saya. Saya lagi gendong dia itu tangannya itu berasa banget itu. Kayak ada tangan itu mau ngambil dia. Tapi Anda tahu, Tuhan mengizinkan semuanya supaya itu menjadi satu kesaksian. Lukas menulis kisah para rasul supaya kita tahu bagaimana pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di gereja Tuhan di akhir zaman. Dan Lukas melihat dan Lukas mendengar orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, dan itu harus terjadi di gereja Tuhan akhir zaman ini. Kita harus masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa di gereja ini terjadi. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kuasa Tuhan bekerja di gereja ini dan hari-hari ke depan, kita semua harus diurapi oleh Roh Kudus. Dengan minyak penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami, gereja-Mu di tempat ini. Kami ingin melihat kuasa Roh Kudus bekerja dengan ajaib di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, biar Tuhan mengurapi gembala di tempat ini, pengurus di tempat ini. Urapilah jemaat Tuhan di tempat ini. Biar mereka satu hati, bahu membahu. Oh, melayani pekerjaan Tuhan. Penuhilah kami, oh haleluya, dengan hadirat Tuhan. Sebab kami rindu melihat kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Oh haleluya, haleluya. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Urapilah kami, urapilah kami. Dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Sebab kami rindu melihat kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Pekerjaan Tuhan, haleluya. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Seberapapun kami yang hadir hari ini Tuhan, bagi kami yang mengalami sakit Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir di tempat ini, maka sesuatu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh, kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sehingga seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami akan melihat, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berjalan dengan iman, dari iman sampai kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, biarlah Roh Kudus terus bekerja di tempat ini Tuhan.
Roh Kudus terus mengalir bekerja Tuhan. Dan mengurapi gembala di tempat ini Tuhan. Mengurapi pengurus di tempat ini. Mengurapi seluruh penata layanan Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini dimajukan dan jiwa-jiwa semakin bertambah. Satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, di mana ada pujian dan penyembahan di tempat ini, maka firman Tuhan berjanji Tuhan akan menarik jiwa-jiwa timur, barat, utara dan selatan. Haleluya. Dan biarlah semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah renungan firman Tuhan yang singkat. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja dengan ajaib, maka kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Dan silakan duduk kembali, saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita ibadah dalam bentuk worship day. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Royan Cekodongan yang sudah memimpin kita dalam worship day pada hari ini. Terima kasih juga untuk sharing firman Tuhan dan kesaksian yang sudah dibagikan kepada kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia tapi menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan juga keluarga dimanapun Tuhan tempatkan. Yang kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kami berharap kita kembali bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Untuk yang ketiga, boleh tampilkan slide-nya. Bapak Ibu mohon menyimak kalau untuk ibadah kita minggu depan, tanggal 7 Juni 2026, masih di tempat dan jam yang sama di sini. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Riki Watulingas. Dan selanjutnya yang keempat, untuk petugas pelayanan pada bulan Juni 2026, mohon bisa disimak dalam jadwal yang sudah ada. Info untuk Singer dan WL bahwa pada minggu pertama, kedua dan kelima akan diadakan pelatihan vokal. Itu diadakan setiap minggu setelah ibadah, jadi mungkin kita akan break 10 menit, setelah itu kita akan latihan di ruangannya ada di ruangan sekolah minggu di sebelah. Jadi kepada seluruh WL dan juga Singer yang sudah ada jadwalnya, mohon untuk bisa bergabung dalam pelatihan tersebut. Itu saja yang dapat disampaikan dalam warta dan pengumuman pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mohon Bapak Gembala untuk menuntun kita dalam doa berkat. Jemaat diundang berdiri. Ya, kita bersyukur bahwa kita boleh memuji menyembah Tuhan, mendengar firman, mendengarkan kesaksian. Saya juga pernah sakit gigi, saya lari malam saudara. Itu lari malam gak sembuh juga, capek. Terus akhirnya saya buka keran motor saya kumur dengan bensin saudara. Enggak sembuh juga, yang ada lidah saya, bibir saya, mulut saya semuanya panas. Kenapa? Saya belum bertobat saat itu. Mungkin kalau saya bertobat ada suara Roh Kudus memuji dia. Terima kasih buat kesaksiannya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu yang hadir bersama-sama dengan kami. Kami boleh bersukacita di dalam Engkau saat kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Karena Engkau-lah yang layak bertakhta atas pujian kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang disampaikan itu hidup di dalam kehidupan kami, membimbing kami, menolong kami, dan menginsafkan kami dari segala hal-hal yang jahat. Dan biarlah hamba-Mu dalam pemeliharaan Allah, baik keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir dengan segala berbagai permasalahan mereka. Kami percaya juga Roh Kudus pasti menolong mereka dengan kasih kemurahan-Mu.
Kami berdoa untuk semua kegiatan, acara, dan apa yang kami lakukan di tempat ini. Kami percayakan kepada kuat kuasa-Mu saja. Biarlah tempat ini menjadi tempat kami bertumbuh untuk tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.